warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirta Faris, NPM 2021-51007. Dan saya Irfan Kustiana, NPM 2021-51030. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan alat peraga yang kami buat, sekaligus memperagakan alat peraga yang kami buat, yaitu Kotak ajaib trigonometri. Nah, apa sih kotak ajaib trigonometri itu? Jadi, kotak ajaib trigonometri merupakan sebuah alat peraga berupa permainan yang di dalamnya terdapat 3 macam permainan yang dapat memudahkan pemahaman terhadap materi trigonometri, terutama pemahaman mengenai nilai sudut istimewa dalam trigonometri dan juga pemahaman mengenai sudut relasi. Adapun 3 macam permainan trigonometri yang terdapat dalam kotak ini adalah: yang pertama ada ular tangga trigonometri, yang kedua ada domino trigonometri, dan yang terakhir ada puzzle trigonometri. Lalu apa fungsinya? Nah, fungsi dari kotak ajaib trigonometri ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mempermudah pemahaman mengenai nilai-nilai sudut istimewa dalam trigonometri. Yang kedua adalah untuk menjadikan pembelajaran trigonometri lebih menarik dan menyenangkan. Dan yang ketiga untuk meningkatkan keaktifan, daya ingat, dan daya peka siswa terhadap pembelajaran trigonometri. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat kotak ajaib trigonometri ini, yang pertama adalah untuk membuat ular tangga trigonometri kami menggunakan kertas tebal, kemudian kardus, lem, spidol, kertas warna, dan tutup pulpen. Dan untuk puzzle trigonometri kami menggunakan bahan yang pertama ada kardus, spidol, lem, selotip, dan kertas warna. Nah, untuk membuat domino trigonometri kami menggunakan kertas tebal. Sedangkan untuk desain ular tangga dan domino trigonometri kami menggunakan software Canva dan CorelDRAW. Yang pertama adalah ular tangga trigonometri. Apa itu ular tangga trigonometri? Ular tangga ini merupakan permainan yang sangat familiar dimainkan. Dalam ular tangga trigonometri ini akan terdiri dari 100 kotak yang bernomor 1 sampai 100. Dengan tiap-tiap nomor kotak diberikan keterangan sinus atau kosinus ataupun tangan. Dadu pada permainan ini bertuliskan 0, 30, 45 derajat, 90 derajat, dan 360 derajat, yang juga menjadi arahan berapa langkah pemain berjalan. Bagaimana sih cara kerja ular tangga ini? Nah, cara kerja ular tangga trigonometri ini yang pertama adalah permainan dimulai dari start, yaitu kotak nomor 1, dan berakhir di finish, yaitu kotak nomor 100. Untuk dapat bergerak, pemain memasuk dadu terlebih dahulu. Nah, kemudian akan muncul sudut istimewa, yaitu antara 0, 30, 60, 45, 90, dan 360 derajat. Nah, jawablah nilai sin atau cos atau tangan dengan sudut istimewa yang didapat dari pemasukan dadu. Pion akan bergerak sesuai dengan ketentuan langkah. Yang pertama, jika pemain mendapatkan nilai 0, maka pemain akan diam. Kemudian, jika pemain mendapat nilai sepertiga akar 3, maka akan berjalan 1 langkah. Kemudian, jika mendapat nilai setengah akar 2, maka akan bergerak 2 langkah. Dan untuk setengah akar 3, maka pemain akan bergerak 3 langkah. Kemudian, jika mendapatkan nilai 1, maka pemain akan bergerak 4 langkah. Jika mendapatkan akar 3, akan bergerak sebanyak 5 langkah. Kemudian jika mendapatkan nilai tidak terdefinisi, akan mendapatkan 6 langkah. Kemudian jika mendapatkan nilai setengah, maka pemain akan mundur 1 langkah. Sin 360 0 yaitu diam. Iya. Sin 90 berarti 1 sama dengan 4 langkah. 2, 3, 4. Iya benar. Sin 45 setengah akan 2 langkah. Itu 2. Diam. Sin 360. Cos 360. Oh, cos 360. 1. Berarti Cos 45 setengah akan 2. Langkah. Kan 0 diam. Sin 30 setengah. Mundur 1 langkah. diam. Tan Tan 360. nah, Diam. 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 Diam.
Tan 45 1 4 angkanya. 1. 1 2 3 4. Oh. Diam. Iya. Diam. Sin 30 setengah teh mundur. Dan yang kedua ada domino trigonometri. Apa sih domino trigonometri itu? Nah, domino trigonometri adalah seperangkat kartu yang berjumlah 28 buah, di mana masing-masing kartu dibagi 2. Nah, masing-masing bagian diisi dengan nilai sinus, kosinus, atau tangen untuk sudut istimewa dalam trigonometri. Nah, bagaimana cara kerja dari domino trigonometri ini? Jadi untuk cara kerja domino trigonometri ini, yang pertama, permainan ini sama dengan permainan domino dengan pada umumnya, yaitu mencocokkan nilai satu bagian kartu dengan bagian kartu yang lain. Namun yang membedakannya adalah isi kartu diganti dengan masalah trigonometri, yaitu mengenai sudut istimewa dari kuadran 1 sampai dengan kuadran keempat. Yang kedua, pemain dibagi menjadi 4 kelompok. Yang ketiga, kocok atau acak kartu domino, lalu ambil satu kartu, simpan satu kartu tersebut pada meja. Bagi kartu yang tersisa sehingga setiap kelompok mendapat 4 kartu domino. Yang kelima, permainan dimulai dari kelompok 1 dilanjutkan dengan kelompok 2, dilanjutkan dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Lalu kembali ke kelompok 1 dan seterusnya. Yang keenam, kelompok yang tidak bisa menjawab atau tidak ada kartu yang senilai pada gilirannya ditambah satu kartu domino dari kartu yang tersisa. Kelompok yang paling cepat menghabiskan kartu adalah pemenangnya. Sin 360 derajat 0. Oh, ada 0. Yeay. Cos 90 sama dengan 0. Berarti sama dengan tan 6. Nah. Ya ke Setengah 1,5 tekan. Setengah akan 2. sama kayaknya. Oh iya. Sin 330 sama dengan min setengah. Iya ada. Min cos 330. Saya udah habis, Citra masih ada Aduh, kalah. masih ada. Dan yang terakhir ada puzzle trigonometri. Apa sih puzzle trigonometri itu? Nah, puzzle trigonometri ini berbentuk box, di mana pada salah satu sisinya terdapat nilai sudut trigonometri. Selanjutnya akan dicocokkan dengan sudut trigonometri yang tertempel pada alas dalam kotak aljabar trigonometri. Lalu bagaimana cara kerja dari puzzle trigonometri ini? Cara kerja puzzle trigonometri, yang pertama, dalam permainan ini pemain diharuskan untuk menempatkan green box ke dalam pertanyaan yang terdapat pada bagian alas dalam kotak ajaib trigonometri ini. Kedua, kita diminta untuk mencocokkan pasangan sudut yang senilai antara green box dengan nilai sudut yang ada pada bagian alas dalam kotak ajaib trigonometri ini. Dan yang ketiga, adapun nilai sudut berelasi yang dimainkan adalah sin 20 derajat sama dengan cos 70 derajat, tan 40 derajat sama dengan kotangan 50 derajat, cos 53 derajat sama dengan sin 37 derajat, cos 233 derajat sama dengan negatif cos 37 derajat, kotangan 60 derajat sama dengan tangan 30 derajat, kosekan 150 derajat sama dengan sekan 60 derajat. Kita akan bermain puzzle. Yang pertama tan 40. Tan 40 berada di kuadran 1. Berarti 90 dikurangi 40 hasilnya 50. Berarti cot 50. Kotangan 50. Sin 20. Sin 20 berarti ada di kuadran 1. Sin 90 dikurangi 70. Berarti sama dengan cos 70. Cos 53. Cos 53 berada di kuadran 1. 90 dikurangi berapa yang isinya 53? 37. 37. Berarti sin 37. sin 37. Nah, cosec 150 ada di kuadran kedua. Berarti 90 tambah berapa yang isinya 150. Nah, berarti isinya sec 60.
Dan yang terakhir masakan 330 berada pada 4. Berarti 270 ditambah berapa yang S-nya 330 itu 60. Dan di sini sudah tersisa negatif sekan 60 derajat. Nah, kelebihan dari kotak aljabar trigonometri ini yang pertama adalah familiar, yaitu permainan ini sudah sangat dikenal oleh siswa sehingga sangat mudah untuk dimainkan. Dan yang kedua adalah efisien. Nah, efisien ini adalah kami menggabungkan 3 permainan trigonometri dalam satu buah alat peraga. Jadi ini sangat mudah dimainkan. Nah, untuk alat peraga yang kami buat dicukupkan sekian. Semoga dapat bermanfaat untuk pembelajaran matematika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.